Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Sibyan ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa kemampuan Nabi Sulaiman itu adalah bisa melihat jin, bisa berkomunikasi dengan jin. Salah satunya beliau pernah menyaksikan kejelekan paras dari seorang jin yang sangat jelek bagi beliau yang bernama atau yang sering dipanggil Sibyan. Jadi perjanjian Sibyan dan Nabi Sulaiman adalah salah satu cara untuk mengusir jin atau ruqyah secara syar'i. Jadi biasanya doa-doa Nabi Sulaiman ini banyak digunakan oleh ustadz-ustadz untuk meruqyah seseorang gitu ya. Jadi awal muasal kisah kejadian tersebut dahulu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di atas kursinya dengan angin yang membawa permadaninya ditemani burung dan bala tentara semua golongan jin yang melayani sang Nabi itu dengan penuh hikmat. Jadi ada jin itu ada dua ya, ada jin Islam, ada jin kafir gitu ya. Nah yang melayani Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah jin Islam ya, jin baik gitu ya. Perjalanan Nabi Sulaiman ini bermula dari Syam, Syria, menuju Rum, dan didampingi malaikat Jibril alaihissalam dengan serta malaikat Mikail alaihissalam di sebelah kanan kirinya ya. Jadi kiri kanannya adalah Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail. Karena zaman dahulu kita tahu bahwa Nabi Sulaiman banyak bisa berdialog dengan malaikat, dengan jin, dan bahkan dengan hewan sekalipun ya. Kemudian, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang wanita tua dari golongan jin dengan gigi seperti gading gajah. Bayangin, gigi seperti gading gajah. Gading gajah, itu giginya seperti itu. Dengan rambut dan bulu yang menyerupai pelepah pohon kurma. Jadi mungkin bisa dilihat tampilannya ini ada dua yang menyerupai ya yang saya tengok, tapi ada lagi yang satu versi lagi yang enggak saya tampilkan karena nanti takutnya penuh ya gitu ya room kita itu ya. Kemudian yang mengeluarkan bau tidak sedap ya. Kita ketahui bahwa jin-jin yang buruk rupa biasanya baunya tidak sedap gitu ya. Hidungnya mengeluarkan asap, suaranya seperti petir menggelegar karena saking gedenya gitu ya. Kuat dahsyat dengan nolongan seperti serigala dan ringkikan khimar atau keledai. Ya, bayangin antara lolongan serigala dan ringkikan khimar ya, tapi menggelegar gitu ya. Jadi digambarkan juga ia memiliki mata yang menyala berwarna merah. Nah, ini udah menyerupai ya guys ya. Ini sudah menyerupai seperti kilat yang menyambar, memiliki perawakan yang tinggi besar, yang kedua kakinya mengangkangi antara dua lembah dan dengan perkataan keji yang sangat buruk. Jadi bayangin bisa kakinya mengangkang di dua lembah gitu ya. Berarti sangat tinggi sekali ya. Berarti buruk rupa dan tinggi sekali juga bau. Karena sosoknya itu Nabi Sulaiman alaihissalam terkejut sehingga beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat lain beliau bersujud sambil membaca Subuhun kudusun robuna warabul malaikati waruh. Ya, biasanya kita mendengar di ruqyah ada kalimat Subuhun kudusun robuna warabul malaikati waruh sebanyak 3 kali gitu ya. Setelah itu beliau mengangkatkan kepala dari sujudnya dan berkata, "Wahai engkau wanita, tidak pernah aku melihat makhluk yang paling buruk darimu," ya. Karena bisa dilihat ini rupanya sangat buruk sekali guys ya. "Dan tidak ada makhluk yang lebih buruk darimu. Siapa namamu dan bagaimana keberadaanmu?" Maka berkatalah dia, "Hammah binti Hammah," anak perempuan dari iblis ya. Adapun julukannya adalah kita sebut Sibyan ya. Jadi kemudian dan dia mengatakan, "Aku tinggal di udara dan antara langit dan bumi." Jadi dia tinggalnya di atas guys ya.
antara langit dan bumi. Nabi Sulaiman bersabda, "Wahai terkutuk kepada manusia, yang bagaimanakah engkau biasa menguasainya?" Nah, kemudian menjawablah Hamah kepada manusia yang buruk perangainya dan kepada manusia yang tidak ada besertanya. Jadi, dia beserta orang-orang yang buruk perangainya, ya. Nah, jangan sampai manusia yang buruk perangainya itu berarti dia didekati dengan Sibyan ini, ya. Kemudian ayat dari Kitabullah, "Dan cincinmu ya Nabi Allah, aku masuk pada mereka melalui mengalirnya darah dalam uratnya." Dan dia menambahkan, "Dan aku masuk pada mereka kepada apa yang mereka bawa." Jadi tadi masuk lewat darah ya, yang mengalir, dan apa yang mereka bawa, dan aku masuk pada diri-diri mereka. Aku dan bala tentaraku suka sekali mendiami rumah-rumah yang kosong. Nah guys ya, jadi Sibyan ini suka sekali mendiami rumah-rumah yang kosong. Ingat, banyak orang yang jual beli rumah properti setelah beli ditinggalkan begitu saja. Nah itu ketika tidak dihuni lagi. Nah ini bala tentara Sibyan banyak tinggal di tempat-tempat yang kosong itu ya. Dan dari akulah semua sumber penyakit ya. Jadi Sibyan ini mengaku bahwa dari dialah semua sumber penyakit dan semua sumber yang membahayakan. Akulah yang mengurangi harta-hartanya orang yang berdagang. Jadi orang ini Sibyan ini jadi dia banyak mengurangi harta-harta orang yang berdagang. Akulah yang menyebabkan anak-anak kecil menangis. Nah ini anak saya ini banyak menangis. Nah mungkin bisa dikarenakan Sibyan ini. Akulah yang menyebabkan wanita mandul, kesepian, keguguran, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman bersabda, "Wahai yang dilaknat, bagaimana caranya engkau menyakiti anak-anak kecil, serta membuatnya sakit, dan bagaimana pula engkau bisa mengurangi harta-hartanya manusia?" Kemudian dijelaskan oleh Sibyan ini menjawab, "La'natullah alaihi." Jadi Sibyan menjawab, "Wahai Nabiullah, aku memukul persendian tulang anak kecil tersebut, dan aku memakan dagingnya serta aku meminum darahnya." Jadi dia memukul persendian anak kecil itu dan memakan dagingnya, juga meminum darahnya. Makanya kadang kalau ada anak kecil yang tiba-tiba biru-biru gitu ya di kakinya, itu jangan sampai mungkin dia kena pukulan si Sibyan ini gitu ya. "Dan aku tampar wajahnya sehingga anak tersebut menangis tiada henti." Nah ini anak saya ini menangis terus nih ya, jadi mungkin harus diruqyah nih. "Dan aku mendatangi harta-hartanya manusia, kemudian aku meraung menjerit dengan satu kali raungan sehingga lari karena terkejut orang yang memiliki hartanya, dan kami meniup harta tersebut dengan angin dari tengah sampai akhir, maka tiadalah bersisa harta tersebut." Ya, gitu ya. "Kemudian aku akan mengikatmu dengan perjanjian pada Allah yang Maha Agung, dan mengikatmu dengan ahdu, dan aku akan merantaimu dengan rantai besi, dan aku akan memenjarakanmu di dasar lautan." Itu ucap Nabi Sulaiman itu ya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam pun menghadap sang Nabi Sulaiman dan meminta Nabi Sulaiman untuk menyeret makhluk terkutuk ini untuk membakarnya dengan sebenar-benarnya. Ya. Kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki kemampuan jin ya. Jadi dikatakan manusia 1000 jin gitu ya. Jadi malaikat Jibril ini meminta agar Nabi Sulaiman itu menyeret makhluk terkutuk dan membakarnya dengan sebenar-benarnya. "Wahai padukaku, aku memohon kepadamu dengan Allah yang menciptakan aku, yang menciptakanmu, jangan engkau menyiksaku." Nah ini setelah itu baru si Sibyan ini dibakar ya oleh Nabi Sulaiman, dan si Sibyan ini meraung-raung dengan mengatakan memelas gitu ya, "Wahai padukaku, aku mohon kepadamu dengan Allah yang menciptakan aku dan yang aku menciptakanmu, jangan engkau menyiksaku dengan api, karena tidak ada yang pantas menyiksa dengan api kecuali Allah." Jadi seperti kita ketahui yang ada 2 orang yang terkenal yang menyiksa dengan api ya,
yang satu Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua yaitu Nabi Sulaiman ini. Nah itu tidak ada pantas menyiksa dengan api kecuali Allah yang Maha Raja dan Maha Mulia, serta Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Perkasa. Ringankanlah bagiku siksaan ini, niscaya aku akan memberitahumu tentang perkaraku, nama-namaku, dan semua perbuatan-perbuatku. Kata jawab Ummu Sibyan itu. Nah dari kisah tersebut terjadilah 7 buah perjanjian yang intinya bahwa semua jin pengganggu adalah tentara dan anak cucunya Ummu Sibyan. Jadi semua yang mengganggu itu adalah tentaranya si Ummu Sibyan ini gitu ya. Nah, kemudian si jin ini diikat dengan 7 perjanjian dan melarang untuk mencelakai anak cucu Adam. Jadi kita bersyukur bahwa Nabi Sulaiman sudah mengikat Ummu Sibyan ini gitu ya. Nah, apabila di zaman sekarang ada jin yang memiliki postur besar seperti genderuwo dan buto hijau, kemungkinan ia adalah anak keturunan dari Ummu Sibyan ini. Jadi apabila mereka mengganggu, gitu guys. Jadi ada panduannya ketika diruqyah. Biasanya dikatakan entah di bahasa Arab kan atau di bahasa Indonesia kan, nggak ada masalah. Jadi dikatakan ketika meruqyah, aku mengajak kalian kepada perjanjian yang diberikan Nabi Sulaiman kepada kalian, hendaklah kalian keluar dan pergi dari rumah atau tubuh ini, dan aku mengajak kalian atas nama Allah untuk keluar dan jangan sekali-kali menyakiti siapapun. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi mengingatkan kepada jin-jin setan itu agar jauh dari rumah atau dari tubuh si kecil ini. Kita bisa berusaha untuk meruqyah diri kita sendiri, anak kita. Ya mungkin kita akan coba nanti gitu guys ya. Jadi ini salah satu jin yang paling ganas, jadi Ummu Sibyan. Jadi mungkin bagi yang ini coba dipraktikkan ya, mungkin nanti saya akan praktikkan juga bagaimana cara mengusir jin yang terutama tadi anak yang menangis, kemudian orang yang berdagang tiba-tiba dagangannya hilang atau uangnya tidak ada atau mengalami kerugian. Coba dengan doa-doa pengusir jin yang banyak dikatakan bahwa itu adalah bala tenteranya dari Ummu Sibyan. Wallahu alam. Demikian keterangan dari saya. Jadi semoga kita terjauh dari godaan atau gangguan daripada jin-jin seperti Ummu Sibyan dan bala tentaranya. Wa'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.